Saya jujur aja, umur udah 50 tahun, tapi saya nggak ngerti apa yang namanya khusyuk ketika sholat. Jujur aja, saya pernah bertanya gitu ya, sama apa namanya, di daerah Cikampek gitu ya. Pak Haji, kalau sholat khusyuk itu gimana? Kalau saya sih membayangkan ciptaan Allah. Saya nanya lagi, kita mau orang awam cukup aja dalam hati kita tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ketika sholat. Terus saya nanya lagi, itu kalau misalnya mau khusyuk, kita tuh harus tahu arti bacaannya. Yang kita baca, misalnya Al-Fatihah, kita tahu artinya. Tuh kan ya. Terus saya baca lagi di buku apa ya namanya, sekarang siapa sih kalau nggak salah. Jadi kalau kita khusyuk itu, kita seolah-olah seakan-akan apa namanya, di sebelah kanan kita surga, sebelah kiri kita neraka, kan gitu kan ya. Itu. Jadi akhirnya saya berpikir orang itu mengartikan khusyuk itu macam-macam. Apa seperti itu Pak Ustadz itu? Ya itu benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Ya kalau khusyuk itu kan di Al-Quran udah jelas. Orang yang khusyuk itu apa? Kalau yang khusyuk ketika sholat mengangan-angan artinya, itu konsentrasi namanya. Nah tuh kan beda. Konsentrasi, bukan khusyuk. Khusyuk itu seperti apa gitu? Nah, kita mengingat Allah kan kita nggak boleh apa namanya membayangkan bentuk Allah itu seperti begitu, betul kan nggak boleh. Ihsan itu kan kalau kita sholat seolah-olah kita sedang berhadapan melihat Allah. Kalau kita nggak bisa, seolah-olah Allah sedang melihat kita. Itu namanya ihsan. Nah sekarang masalahnya kita kan konsentrasi juga ya. Iya. Nah khusyuk itu adalah orang yang punya keyakinan bahwa nanti dia akan bertemu kepada Allah dan dia akan kembali kepadanya. Itu khusyuk. Alladzina yadunnunahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah dia yang berkeyakinan bahwa nanti dia akan bertemu dengan Tuhannya. Wa ilaihi raji'un, dan dia berkeyakinan nanti dia akan kembali kepada Tuhan. Itu orang khusyuk. Berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya iya. Orang yang sudah yakin, sudah sadar bahwa dia dari Allah dan akan kembali ke Allah, itu orang khusyuk. Oh gitu ya. Buahnya dari konsentrasi juga dalam sholat. Buahnya ya jadi orang khusyuk. Mengangan-angan sholatnya, bacaannya yang dibaca. Konsentrasi buahnya ya jadi orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu kalau menurut Al-Quran yaitu orang yang yakin bahwa dirinya nanti akan bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, karena dia nanti akan dikembalikan kepadanya. Itu orang khusyuk. Udah paham semuanya kan masalah khusyuk? Jangan itu kan secara spiritual lah. Berarti kan orang yang khusyuk kan orang yang sudah sadar kan? Iya. Orang yang sudah sadar berarti dia sadar dan nisab itu Pak Ustadz. Nah, sadar dan nisab. Maksudnya sadar bukan sadar bangun dari tidur atau dari mabuk. Iya. Itu untuk menambah kesadaran. Bagaimana kalau kita membedah doa kita? Itu kan masalahnya kan kayak gitu. Udah apa aja bagus insya Allah. Iya. Istilahnya kan biar tambah gitu loh maksudnya. Kan istilahnya kan berserah diri langsung istilahnya doa kita. Ya, coba dibedah. Makanya saya minta dari Mas Ustadz Wahidin pembedahannya gitu. Kan saya nggak bisa, saya cuma hanya bawa silet dan ngaku gitu loh. Tadi udah mau diartiin kok baca. Enggak, ya Ustadz kan saya nggak bisa mengartikan saya itu masukan. Iya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, itu milik Allah.